Hai semuanya, perkenalkan nama saya Prada Diva Agustia Kadafi, mahasiswi Akademi Pariwisata Indonesia jurusan UPW semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai perilaku melayani dan menjual. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perilaku menjual dan melayani, saya akan menjelaskan definisi sikap dan perilaku. Yang pertama, apa itu sikap? Sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Lalu ada perilaku. Perilaku itu adalah keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jenis ras atau keturunan. Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku khas ini berbeda pada setiap ras karena memiliki ciri-ciri tersendiri. Lalu ada jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pembagian tugas pekerjaan. Selanjutnya ada sifat fisik. Contoh dari sifat fisik ini adalah ada orang yang pendek, bulat gendut, wajah berlemak adalah tipe piscis. Orang dengan ciri demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah, dan banyak teman. Lalu ada kepribadian. Kepribadian adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsang, baik yang datang dari dalam dirinya maupun lingkungannya. Selanjutnya ada intelijensia. Intelijensia ini adalah keseluruhan kemampuan individu berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Yang terakhir ada bakat. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Nah, untuk melayani atau menjual yang baik, penjual tentu saja harus mengetahui sifat dasar apa saja yang harus mereka miliki. Yang pertama ada pengetahuan akan diri sendiri. Yang kedua ada pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Yang ketiga, pengetahuan tentang calon pembeli atau pelanggan. Yang keempat, harus mengetahui kepribadian si penjual itu sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau jasa, tentunya ada peran-peran penting yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada inisiator. Inisiator ini adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu. Yang kedua ada influencer. Influencer adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian memberikan informasi mengenai kriteria produk yang akan dibeli, akan dipertimbangkan mengambil keputusan baik secara sengaja atau tidak. Lalu ada decider. Decider ini adalah individu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya. Lalu ada buyer. Buyer adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. Yang terakhir ada user. User yaitu individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dibeli. Untuk menjual dan melayani dengan baik, tentu saja para penjual harus mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dan juga karakter konsumen. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Ada faktor perbedaan individu, terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, kepribadian, dan gaya hidup. Yang kedua, ada faktor lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi.
Yang ketiga ada faktor psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, dan perubahan sikap. Lalu karakter konsumen. Yang pertama ada pelanggan tipe pick me, umumnya bersifat ramah, suka berbicara, dan humoris. Yang kedua ada pelanggan tipe leptosom, umumnya bersifat sombong, so intelek, dan so idealis. Yang ketiga, pelanggan tipe atletis, umumnya jarang rumor dan tidak cepat percaya orang lain. Berikut ini adalah etika dan perilaku penjual, meliputi penampilan serasi, sikap tubuh yang baik, senantiasa mengamati dan mendengar, ekspresi yang menyenangkan, berbicara jelas, tersenyum ramah, dan bersemangat dalam melayani. Yang terakhir adalah action penjual. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh penjual atau provider dalam memberikan pelayanan terhadap pengunjung. Action atau tindakan yang terbaik untuk memberikan kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perhatian terhadap semua pelanggan. Yang kedua, mengamati atau bertanya dengan cara yang ramah atas produk yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan secara jujur tanpa ragu-ragu dari beberapa produk. Yang terakhir, tepat waktu jika sedang sibuk, dapat minta izin akan melayaninya setelah menyelesaikan satu pekerjaan. Sajikan dan peragakanlah produk yang diinginkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perilaku menjual dan melayani. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.